Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan menerangkan tentang kesuksesan Imam Abu Hanifah radhiyallahu an dalam usahanya, baik usaha keilmuan dan usaha perdagangan. Perlu diketahui bahwasanya Imam Abu Hanifah itu adalah putra seorang saudagar. Maka tidak aneh saat masih muda, prospek ke depan yang ada di benak Imam Abu Hanifah adalah menjadi seorang saudagar, sama seperti bapaknya, seperti ayahnya. Hal ini tampak saat pada jawaban beliau saat bertemu, saat ditanya oleh Imam Asy-Sya'bi, sebagaimana beliau ceritakan sendiri peristiwa ini. Ceritanya suatu hari Imam Abu Hanifah bertemu dengan Imam Asy-Sya'bi. Dalam posisi Imam Syafi'i ini duduk, duduk, lalu memanggil Imam Abu Hanifah, lalu bertanya kepada Imam Abu Hanifah, siapa yang rutin kamu datangi? Tanya Imam Asy-Sya'bi. Saya rutin ke pasar, jawab dari Imam Abu Hanifah. Bukan itu maksud saya. Maksud saya rutinitas yang saya maksud adalah rutinitas mengaji kepada ulama. Ya. Siapa ulama yang kamu jadikan tempat mengaji secara rutin? Tanya, maksud pertanyaan dari Imam Asy-Sya'bi. Lalu Imam Abu Hanifah menjawab, saya sangat jarang pergi ke majelis ulama. Lalu Imam Asy-Sya'bi berkata kepada Abu Hanifah, jangan lalaikan. Kamu harus rutin mengkaji ilmu dan mendatangi majelis ulama. Sebab saya bisa melihat potensi besarmu, ucap Imam Asy-Sya'bi kepada Imam Abu Hanifah. Dan ucapan beliau itu sangat membekas di hati Abu Hanifah. Nah, sehingga Imam Abu Hanifah pun meninggalkan rutinitas berdagang di pasar, berdagang di pasar, dan mulai menekuni belajar. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan manfaat kepada Imam Abu Hanifah berkat ucapan Imam Asy-Sya'bi ini. Nah, setelah pertemuannya dengan Imam Asy-Sya'bi itu, Abu Hanifah muda, lebih fokus belajar lagi. Waktu ini Imam Abu Hanifah masih muda ya, masih muda, fokus belajar lagi, belajar ilmu lagi. Namun bukan berarti beliau meninggalkan aktivitas berdagang secara total, tidak. Beliau masih tetap berdagang, masih memiliki lapak di pasar dengan mempekerjakan seseorang untuk menungguinya. Setiap selesai mengaji di sore hari, beliau pergi ke lapak pasar. Dan pada akhirnya beliau sukses dalam dua usahanya tersebut, yaitu usaha menguasai ilmu dan usaha perdagangan, usaha berdagang. Selengkapnya bisa dibaca dalam kitab A'lam wa Ulama Udama wa Mu'asirun, karya Syekh Muhammad Abu Zahra. Gus Qayyum Lasem juga pernah bercerita tentang cara berdagang Imam Abu Hanifah radhiyallahu an. Suatu saat Abu Hanifah melihat karyawan beliau sedang membaca doa atau wirid agar agar dagangannya, ya, agar dagangan beliau itu beneran jadi beli. Maksudnya begini, si penunggu toko, ya, karyawannya itu membacakan wirid-wirid atau doa-doa atau hizib, agar orang yang melihat-lihat atau menawar dagangan beliau itu beneran jadi beli. Nah, melihat itu, maka Abu Hanifah
melarang si karyawan tadi. Beliau tidak mau orang membeli dagangannya sebab kena wirid. Nah, menurut beliau ini sama dengan goror, penipuan dalam hal jual beli. Nah, saya tidak tahu ya, tidak paham apakah ini menjadi madhab resmi beliau yang difatwakan atau tidak. Yang jelas itu menunjukkan betapa beliau adalah ulama pedagang yang sangat wirai, sangat menjaga agamanya, sangat menjaga halal haramnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.